salah pilih teman. Kalau teman-temannya itu para ahli maksiat, maksiat dia. Kalau teman-temannya itu pecinta duniawi, pecinta dunia. Kalau teman-temannya itu yang lalai-lalai, nah, kalau salah milih teman sudah berantakan saja. Nanti ke masjid juga mulai datangnya telat. Yang biasanya sebelum azan, nanti datang ke masjid sesudah azan atau sedang azan. Lama-lama datangnya pas qomat dan tidak merasa bersalah, hilang tuh tahiyatul masjid, hilang qoblanya. Ya, nanti habis sholat itu tiba-tiba lebih sibuk pegang HP wiridnya tuh, pakai jempol. Ringkas subhanallah walhamdulillah itu jadi enggak nikmat. Terus doanya juga makin dikit. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati. Kalau bisa nebeng. Kamu lagi doa amin 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 beres. Lama-lama sholat sunnahnya hilang. Yang tadinya bagus jadi gesit asal aja ada. Lama-lama habis sholat itu tidak mau telat 2 kali, datang dia telat pulang duluan. Pasti ada aja keinginan untuk keluar dari masjid. Lama-lama sholatnya malas ke masjid, di musola atau di kantor di mana, tidak mau melangkah lagi ke masjid. Lama-lama makin telat sholatnya. Ini ciri-ciri iman makin turun, ya. Tidak lagi senang berjamaah, sholatnya sendirian, udah sendirian telat, udah musibah lah. Itu tahajud bakal hilang. Kalau sholat sudah ditelat-telat, tahajud hilang. Ngaji juga malas, WA saja terus, YouTube saja terus. Kemudian doa basa-basi, udah lewat doa itu. Zikir jarang. Kalau sudah begini kering, gampang emosi, gampang tersinggung, marah-marah, ruwet. Hidup tuh tidak tenang. Inilah musibah. Jadi harus bagaimana? Tetapkan hati ini dalam agamamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Supaya tidak dicabut. Surat apa itu, Dek? Al-Imran ayat 8. Coba dibacakan lebih lengkap. Jangan main-main ya. Rasulullah tuh selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kenapa? Allah yang ngebulak-balik hati. Kalau Allah balikan hati sudah habis kita ini. Jangan sampai dicabut nikmat iman sesudah Allah memberikan hidayah ini. Doa apalagi? Berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal, dari lemah. Lemah itu dia ingin tapi tidak berdaya. Kalau malas dia mampu tapi tidak semangat. Bisa dipahami hadirin? Ada lemah, ada malas. Kita harus berlindung kepada Allah dari sifat lemah dan malas. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari malas dan lemah dan malas. Azwa kasal. Lemah, kita tidak berdaya, kita ingin tapi enggak mampu. Nah, Allah lah yang memberikan kemampuan kita. Malas, kita mampu tapi enggak semangat. Padahal sanggup tahajud, tapi enggak semangat tahajud. Sanggup ngaji. Nah, ini malas namanya. Apalagi obatnya kalau kita sudah mulai futur, ya sekuat tenaga bentengi diri dari maksiat. Mulai godul basor, tundukkan pandangan, tidak. Paksakan untuk tidak lihat yang diharamkan. Kemudian kurangi bicara. Telinga juga jaga dari apa yang tidak manfaat. Ganti
mata paksakan melihat yang disukai Allah. Baca Quran lebih banyak. Pokoknya Allahumma paksa diriku. Harus dipaksakan karena nafsu itu maunya malas aja. Tahajud paksakan. Kalau sudah mulai turun kan nanti biasanya 11 rakaat turun jadi 7 ya, turun jadi 2, nanti witir aja itu udah ciri-ciri itu udah musibah ya. Yang biasanya jam 2:30 jadi jam 3, 3:30, nanti 4 kurang 1/4 jadi pas jam 4. Nanti hilang itu tahajud. Hati-hati. Ketemu orang itu ya, kalau tidak hati-hati kecenderungannya jadi dosa, hadirin. Ada macam-macam jenis dosa kalau ketemu, tapi kita tetap harus ketemu yang memang perlu ketemu, tapi yang tidak perlu ketemu ya tidak usah ketemu. Kalau niatnya dakwah, silaturahim, mencari ilmu yang memang harus ketemu orang, nolong orang, ketemu, tapi ya jaga diri. Kalau tidak ada perlu-perlunya, tahan aja diri. Kalaupun ketemu tidak usah banyak bicara, kecuali yakin perkataan ini manfaat, lebih banyak menyimak, tafakur. Apalagi sesudah kita menahan diri, ya paksakan diri untuk bisa baca Quran lebih banyak, bunyikan HP-nya Quran terus ya. Yang kira-kira ngaco-ngaco delete. Kalau di HP kan gampang lihat seseorang buka apa saja kan di historinya ada ya. Kalau pas kebuka yang jorang-jorang itu nanti kebuka terus. Nah, usahakan di mana kita rusak, di sana kita jauhi. Bunyikan terus HP-nya ayat Quran supaya kita malu kalau baca Quran lihat yang ngaco ya. Kalau punya HP terus bunyikan murotal Quran. YouTube-nya cari yang jadi ilmu, yang manfaat, yang bisa jadi belajar. Lalu pilih teman-teman yang soleh-soleh sekarang. Cari yang baik-baik, yang bisa mengingatkan kita, yang berani mengatakan tidak kepada kita. Berani mengatakan tidak gimana? Ya kalau kita ngajak kamu tidak, enggak mau. Jangan. Kita harus punya teman yang, kamu jangan lakukan itu. Harus punya teman yang berani mengatakan tidak, yang menolak, yang mencegah. Jangan teman-teman yang hanya mendukung terus, walaupun maksiat dia mendukung. Jangan, saya tidak mau. Itu perkataan baik, hadirin. Istri solehah itu bukan istri yang selalu nurut dengan apa yang diingini suami. Kalau yang baik nurut, tapi yang tidak harus berani mengatakan tidak. Ini salah, saya tidak mau. Tentu saja dengan cara yang bijaksana ya. Nah begitulah rekan-rekan, doa dikuatkan, kemudian berhenti berbuat maksiat, lalu paksakan diri, minta tolong ke Allah sambil dipaksakan tahajudnya, saumnya, pokoknya mengajinya, paksakan aja, pakai target. Allah melihat kita bersungguh-sungguh memaksakan diri kita, nanti Allah yang membuat kita mampu. Cari lingkungan yang baik dan terus cari tambahan ilmu. Dengar kisah orang-orang soleh, dengar bagaimana sikap Rasulullah SAW. Plus yang paling penting lagi adalah banyak tafakur ya. Banyak menyendiri, saya tuh apa ini, kenapa saya begini ya. Mau apa kalau saya mati? Mau bekal saya apa? Saya bisa husnul khotimah atau su'ul khotimah kalau begini? Saya ngasih contoh apa kepada keluarga? Dan tafakur tentang diri, tentang mati, tentang nikmat dari Allah, tentang dosa-dosa, itu akan membantu kita menyadarkan diri dan mereposisi diri. Itu kurang lebih ya. Ingat jangan sampai su'ul khotimah ya. Jangan sampai su'ul khotimah, hancur, gak ada apa-apanya kalau kita su'ul khotimah. Nah, ada yang nanya, bolehkah orang Islam kan harus ikhlas?
Apakah boleh ikut kejuaraan berprestasi? Ya bagus dong. Tapi prestasi kita itu diniatkan untuk amal soleh, untuk bekal akhirat. Jadi kita harus mencapai puncak prestasi dalam hidup ini. Ahsanu amalan itu tidak boleh hanya semata-mata ingin piala, ingin piagam, ingin hadiah, tapi ingin jadi amal soleh. Jadi berprestasi itu untuk jadi amal soleh. Rasulullah kan orang berprestasi. Baik, ada pertanyaan tidak? Cek. Ya, Fadl. Bismillah Ustaz, izin tanya, kalau tahajud atau salat sunnah lainnya seperti duha, bolehkah 4 rakaat? Bagus, justru 4 rakaat yang caranya, justru 4 rakaat yang membuat lebih dekat dengan yang dianjurkan, dan doanya akan lebih mustajab, barokah rezekinya akan lebih terbuka ya. Lanjut. Baik, selanjutnya izin bertanya, bagaimana cara kita meyakinkan diri bahwa kita akan sukses? Apa? Meyakinkan diri kita akan sukses. Sukses apa? Tidak dijelaskan. Sukses tidak dijelaskan. Sukses itu apa? Sukses itu inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Hadis lain Rasulullah SAW bersabda, ahabbun nas ilallah, manusia yang paling dicintai Allah, anfa'uhum linnas, orang yang paling banyak manfaatnya. Jadi gini, hidup ini adalah untuk mengabdi kepada Allah dengan ibadah mahdoh yang Allah perintahkan, yang ada contohnya, dan memberikan yang terbaik dari hidup, berikan yang terbaik makhluk Allah lainnya. Kenapa kita belajar? Supaya kita mengenal Allah, supaya kita tahu yang Allah sukai. Kenapa kita belajar? Supaya hidup kita bisa bermanfaat bagi makhluk-makhluk Allah lainnya karena Allah. Jelas hadirin? Ada yang bermanfaat supaya orang suka, ada yang bermanfaat supaya orang balas budi. Kita tidak, kita bermanfaat. Kenapa? Supaya Allah ridho kepada kita. Jadi siapa yang paling sukses? Ada yang pernah diskusi, oh orang itu ilmunya dikit sama dia. Ya tapi dia ilmunya belum banyak, cuma dia manfaatnya banyak. Dari perusahaannya banyak bantu, dia banyak manfaat. Kita sibuk nyari ilmu, menghina orang ini kurang ilmu, itunya jelek, bacaannya belum bagus. Tapi manfaatnya apa selain menghina orang? Hati-hati hadirin, tidak semua orang punya ilmu agama yang banyak. Ada yang lahir dari keluarga sedikit ilmu agamanya, tapi banyak manfaatnya. Mungkin seorang pejabat ilmunya tidak banyak, ngimamin belum bisa, tetapi ikhlas sekali di dalam memberi manfaat. Banyak yang ditolong, banyak memfasilitasi membangun sekolah, masjid, pesantren, itu dicatat semua oleh Allah. Oh tapi dia ria. Tahu dari mana ria? Udah nggak bisa ngebangun, buruk sangka lagi kita. Tidak boleh suudzon. Lanjut. Hati-hati ria ya, dari mana nanti. Dan dengerin ya, jangan berburuk. Dengerin ya, jangan membuat orang berburuk sangka ke kita. Halo, jelas tidak nih? Bagus mana saya zikir tanpa menggerakkan bibir saya, tapi saya berzikir. Mana kira-kira yang paling aman untuk saya dan saudara? Ada zikir yang tidak perlu menggerakkan bibir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena kita zikir kelihatan oleh orang, kita juga ada keinginan diketahui orang. Kita zikir. Percayalah hadirin, setan itu selalu menipu walaupun di dalam kita beramal. Dan kalaupun kita merasa nikmat sendiri zikir, orang lain
akan bingung lihat diri kita, ya kan? Misalkan kita, padahal ini zikir, tapi orang jadi ikut lihat jari kita, ya lebih baik sembunyikan saja. Karena keperluan kita zikir itu bukan untuk dilihat orang, dinilai orang, tapi ingat kepada Allah. Jangan-jangan mulut menyebut Allah, tapi hati kita mengingat orang. Jelas? Sibuk dengan penilaian orang. Jangan membuat orang lain berburuk sangka. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puryanto dari Jogja. Mohon izin nasihatnya. Alhamdulillah. Ya. Bapak dari Jogja bertiga ya? Ya Bapak. Hari ini di wisuda? Insya Allah besok pagi Bapak. Besok pagi? Insya Allah. Oh iya, Alhamdulillah. Yang pertama kami mengucapkan banyak terima kasih bisa ikut di pesantren PMK di sini ya. Alhamdulillah. Untuk Kameramen bekal ke depan supaya ibadah lebih baik lagi. Tidak keberatan saya tanya usia Bapak berapa? Boleh, saya 55 tahun Bapak. 55 tahun, jadi berapa tahun lagi ya? Sepemberiannya Allah aja Pak. Masya Allah, tepat sepemberiannya Allah. Ya. Yang berikutnya, kebetulan, bukan kebetulan, keluarga kami itu dari bermacam-macam agama di rumah itu. Nah, sebentar lagi saudara saya yang non muslim akan merayakan Natal. Nah, ini supaya saya tidak menyalahi aturan agama kita, ucapan apa sebaiknya yang bisa sampaikan ke saudara-saudara saya yang keluarga itu yang dari non muslim, ada yang Kristen, ada yang Katolik. Karena kalau pas Hari Raya Idul Fitri, jadi tamu yang pertama ke rumah itu mereka semua ke rumah saya. Iya. Nah, ini supaya saya juga tidak ada kesalahan, mohon nasihatnya. Ya, memang ulama memiliki pendapat yang beragam. Saya tidak nyebutnya berbeda pendapat ya, pendapat yang beragam satu sama lain. Ada yang tegas sekali jangan ya, ada juga yang ini demi silaturahim, tapi pada prinsipnya adalah jangan sampai kita menjadi orang yang tidak jelas dalam akidah ya. Ya mengakui Tuhan kita Allah, ya juga mengakui ketuhanan yang lain gitu. Nah, jalan yang paling aman ucapkan selamat berbahagia ya, ya semoga bahagia ya, terserah Allah, mungkin dengan diberi hidayah jadi bahagia ya. Selamat ulang tahun, salah ya kalau selamat ulang tahun kurang nyambung. Berbahagia dan kita doakan aja supaya dapat hidayah, dapat bahagia ya. Tapi tentu saja yang paling penting kan bukan ucapan, tapi sikap kita yang baik. Kita berakhlak baik itu lebih bernilai daripada sekedar kata-kata ya. Ada yang bertanya, kenapa kamu kok nggak mau itu, sok sekarang yang non Islam disuruh syahadat mau tidak, kan tidak mau juga. Misal ada yang menyebutkan begitu, karena ini kalau menjadi wilayah ibadah maka lakum dinukum waliyadin. Begitulah ya. Bapak bisa buka-buka lagi referensinya lebih detail sehingga nanti bisa lebih bijaksana. Ya, tapi yang paling penting akhlak kita. Ya, kalau akhlaknya sangat baik kita ke sana, mereka mengetahui, memahami dan menghargai insya Allah. Nah, bagaimana sih yang non-Islam? Yang non-Islam itu hamba Allah juga, tapi belum dapat hidayah. Jadi apa tugas kita? Satu, menjadi bukti indahnya Islam. Karena banyak disinformasi tentang Islam. Islam itu begini, begitu, yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Dan banyak yang sampai kepada yang saudara kita yang non Islam, saudara kok nyebut saudara, ya ini saudara senabi Adam, saudara sekemanusiaan, saudara yang paling kokoh adalah saudara seiman. Lalu yang kedua apa? Sesudah kita berusaha menjadi bukti indahnya Islam, kita sampaikan Islam, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan cara yang paling baik ya, yang menyentuh hatinya,
Yang ketiga, doakan. Kita bisa Islam karena Allah yang menolong kita bisa Islam. Jadi jangan ujub dengan keislaman kita, tapi justru kita ingin. Karena yang pertama Islam sendirian Rasul, Pak. Yang lainnya tidak Islam. Tapi Rasul berusaha keras agar yang lain dapat hidayah. Dan itu yang dilakukan Rasul. Nah, kita juga demikian. Kita tidak bisa membulak-balik hati siapapun. Tapi kita punya kewajiban berdakwah. Gitu ya Pak ya? Makasih ya, terima kasih. Ya. Apa rasanya Pak pesantren? Tingkatkan kualitas ibadahnya, karena selama ini untuk bekal agamanya masih kurang sekali. Dan dulu belum pernah di pesantren dari Belum kecil. pernah pesantren ya. Ilmu agamanya sangat kurang sekali. Jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar ya Pak? Ya, betul. Alhamdulillah. Bapak sekelas dengan yang kecil-kecil begini nggak apa-apa jadi raja ya di kelas. Maaf ya. Masa kemasan paling senior usia berapa Pak? 69 tahun kalau nggak salah. Oh iya. Mana teman-teman Bapak? Satu di pojok. Ada berapa semuanya Pak? Ada berapa teman Bapak yang seangkatan? Yang satu angkatan ada 21 orang, yang bapak-bapaknya ayahnya 7 orang, bundanya 14. Mana bapak-bapaknya? 1, 2. Lagi main ya. Mana? Nggak boleh suudon, nggak boleh suudon. Bah, mana? Ya nanti saya cari ya. 4 lagi nggak ada. Awas ya. Baik, terima kasih akhwat, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sandri Malika izin bertanya, apakah kegelisahan hati atau resah hati termasuk ke dalam ciri kemerosotan iman? Kemudian bagaimana cara menenangkan hatinya? Terima kasih. Jadi hati ini alarm dari Allah. Gelisah itu ada 2 jenis. Ada gelisah yang kurang baik, ada juga gelisah yang baik. Gelisah karena ingat, dosa saya begini banyak ya Allah. Ini tidak enak hidup berlumur dosa tuh ya. Ampun, bisa enggak saya husnul khotimah dengan seperti ini? Amal-amal saya jelek, sholat saya jarang khusyuk, amal saya jarang ikhlas. Itu bikin tidak enak lihat itu. Tapi ini tidak enak yang benar. Tidak enak yang khawatir amal kita ini tidak bisa menyampaikan kita kepada husnul khotimah. Astagfirullah, mata ini enggak terjaga, astagfirullah. Itu juga sesuatu yang tidak enak, tapi tidak enaknya tidak enak positif. Karena tidak enak untuk kebaikan. Yang gelisah itu, yang tidak baik itu yang hanya duniawi saja, yang hanya misalkan, wah HP saya jelek bener, gak enak, jadi gelisah, yang tiap sibuk nyembunyiin HP, takut ketahuan oleh teman HP jadul, atau gelisah karena sebel ke teman nilainya bagus, gak enak hati kita, itu namanya gedeng, gelisah karena dengki ya. Baru ngarang barusan ada. Atau gecin, gelisah karena jatuh cinta ya, dan yang dicintainya adalah yang punya orang, aduh pusing ya. Gelisah karena maksiat itu akan membuat gelisah karena takut ketahuan orang. Nah, gelisah-gelisah seperti ini adalah alarm, karena ciri dosa itu 2, 1 gelisah tidak enak di hati, dan yang kedua takut ketahuan orang. Obatnya yaitu tobat ya. Astagfirullah. Mulai banyak keinginan, gelisah, obatnya ya Allah sekiranya baik berikan, kalau tidak baik jangan ya Rabb. Kalau keinginan saya ini hanya menjauhkan darimu, udah jangan ada keinginan ini ya Rabb. Gitu hadirin. Jadi harus kembali ke Allah secepatnya. Lanjut, pertanyaan Mim. Cek. Baik selanjutnya. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana ya menghadapi shock kultur keluarga baru menikah di keluarga mertua yang ternyata dari habit dan kebiasaan ibadah dan lain-lainnya jauh dari dengan kebiasaan di keluarga sendiri sebelum menikah, A. Gimana, Pip? Jadi yang menikah siapa, Apip? Ini orang lain, A. Orang Apip. Maaf ya, Pip ya. Pengen ganggu Apip aja nih. Jadi yang menikah orang lain. Terus kenapa Apip tahu? Ini di chat nanya. Oh, di chat nanya. Pertanyaannya apa? Dia keluarga baru. Terus kebiasaan di rumah mertuanya Berbeda dengan kebiasaan lamanya. Kebiasaan sebelumnya gitu. Ya. Ya, memang menikah itu udah jenisnya beda ya. Orang tuanya beda, karakternya beda. Jadi aslinya ya, pas nikah itu tidak selalu seindah sebelum nikah. Secara teori ya, kan kalau belum nikah, waduh, masih ingat kan penafsirannya juga bagus terus ya. Pas udah nikah kan marah tuh si istrinya, kamu ngebohong apa? Tahu nggak punya apa-apa? Aku tak mau nikah sama kamu. Kamu ngebohong. Aku tidak pernah berbohong. Dari awal kan aku sudah katakan aku tidak memiliki apapun selain dirimu. Tapi kan kamu jawab, oh so sweet gitu ya nggak? Padahal udah ngaku. Jadi suka salah tafsir. Memang ada yang telat ngerti, nggak apa-apa, nggak wajib ngerti seketika ya nggak. Bagaimana ya, sabarlah, teruslah istiqomah, jadilah ragi. Kalau memang di keluarga besarnya itu belum terbiasa suasana, jangan kita yang terwarnai. Memang ya, yang biasa sholat, lalu lingkungannya nggak pada sholat atau kurang sholatnya, itu mau ke masjid aja jadi berat, malu. Masuk ke lingkungan yang tidak ngaji, kita ngaji aja jadi malu, seakan-akan jadi salah. Harusnya kita tetap istiqomah, tapi tentu saja tidak sampai kelihatan ujub ya dengan ibadah kita, sehingga melihat mereka tuh ini orang-orang ngacon. Jangan begitu, aura tawadunya harus ada. Tapi kita harus istiqomah, tidak boleh kita jadi tape, kita yang jadi ragi, kita berniat mewarnai ya. Ya kalau ada teman-temannya jarang sholat, dia malu tuh mau sholat itu. Jadi mau ngomong atau biasa sholat tepat waktu, nih orang-orang ngobrol aja tidak sampai ingat sholat. Kita mau nyebut, maaf saya mau sholat, nggak berani, tapi ke toilet berani. Saya mau ke toilet, semuanya mengakui dalam rapat itu, oh silakan. Harusnya, maaf Pak, saya izin sholat dulu, harus berani itu. Ada yang di travel berani menghentikan travel untuk ke toilet, tapi untuk sholat kadang tidak berani, malu. Jangan malu lah hadirin. Bahkan ini jadi dakwah, tapi tentu dengan cara yang hikmah ya, yang tidak membuat orang lain yang belum paham jadi oh sombong bener nih. Nah kita halus lah. Lanjut, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya deg-degan nih. Oh, hidup berarti Bu, hidup ya. Karena kalau sudah meninggal tidak deg-degan. Iya, baru pertama kali berbicara dengan Agim, jadi gimana gitu ya. Oh, saya baik-baik aja Bu, saya jinak ya. Silakan. Ya, ini mungkin dilema bagi ibu-ibu rumah tangga ya, yang memiliki asisten rumah tangga yang belum beribadah sholat. Kebetulan saya memiliki asisten rumah tangga di rumah. Jika saya sudah pada waktu sholat, saya menyarankan untuk sholat, beliau tidak mau. Kebetulan ini asisten rumah tangga saya tuh pulang pergi, tidak stay di rumah. Bolak-balik saya menyuruh beliau untuk sholat,
iya nanti di rumah saja, gitu, seperti itu. Sedangkan kalau ketika saya bekerja, beliau kan yang mengawasi anak saya, tentunya pasti akan memberikan contoh kepada anak saya, apakah dia sholat atau tidak. Anak saya akhirnya kalau tidak ada saya tidak mau sholat karena tidak dicontohkan oleh saya gitu. Saya sudah berusaha untuk mengingatkan, mencontohkan, bolak-balik gitu ya. Tapi beliau malah sepertinya menertawakan gitu. Kadang suka curhat ke temannya. Itu tuh sering nyindir saya untuk sholat gitu. Saya sedengar dari temennya gitu, selentingan gitu. Jadi gimana ya ayah? Jadi atau saya diganti weh. Kebetulan beliau memang sedang butuh gitu ya. Saya juga pengen sebenarnya untuk memberhentikan. Kebetulan suaminya tidak bekerja, jadi sudah usia udah 50 tahun gitu. Dan lama udah ikut saya juga. Jadi nggak tega juga gitu, ini gimana ya ayah untuk hidup tips? Ini memilih, Bu. Ibu lakukan yang terbaik. Ibu buat aturan, maaf kalau mau di sini harus sholat. Kalau tidak sholat ini tidak membawa kebaikan kepada kami, kepada anak-anak. Ya, kasihan bagus. Ibu harus lebih kasihan lagi kalau dia masuk neraka karena tidak mau ibadah, benar? Jadi kasihannya jangan hanya duniawi saja. Harus tegaskan. Nanti dia merasa tuh saya nggak sholat juga tetap segala ada ya. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah ibu harus tanggung jawab ke anak ibu sendiri. Menitipkan kepada orang yang salah berarti ibu yang tanggung jawab di akhirat, ya kan? Bicara baik-baik, buat aturan. Ibu, aturan di rumah ini harus sholat ya. Kalau tidak sholat berarti memang pilihan ibu tidak mau bekerja di sini. Hidup ini memilih, Bu. Pilih yang Allah sukai, tidak akan rugi. Menolong orang bagus, tapi menolong tidak hanya cukup duniawi saja ya. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Bu. Alhamdulillah. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan Allah yang sedang menyimak memilihkan hanya ilmu yang manfaat, yang hujamkan ke hati kita dan kita diberi kemampuan mengamalkannya dengan ikhlas dan kemampuan menyampaikan kepada saudara kita lainnya. Kalau ada manfaat tayangan seperti ini boleh disampaikan kepada yang lain. Nanti kalau yang lain ikut menyimak dan berubah, pahalanya dimiliki oleh orang yang mengajak. Jadi jangan berhenti ilmu itu pada diri ya. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.